Dia juga pernah memaksa mereka untuk mengucapkan sumpah setia kepada setan sebelum akhirnya menghabisi nyawa mereka. Pernah dengar nggak sih kalau anak kecil tuh sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya? Apa yang mereka dengar, mereka rasakan, mereka lihat, akan sangat berpengaruh tuh terhadap perkembangan psikologis dan karakter mereka. Misalnya ya, anak kecil yang dibesarkan dengan lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang berwatak keras atau bahkan kasar. Hal ini tuh berkaitan banget sama apa yang akan kita bahas malam ini, Lur. Richard Ramirez menjadi salah satu contoh nyata nih, bagaimana pengalaman masa kecil yang penuh dengan kekerasan dan penyimpangan bisa membentuk karakter seseorang. Di usianya yang masih kecil, dia tuh udah jadi saksi sekaligus korban dari lingkungan yang penuh dengan kekerasan, juga penyimpangan, terutama yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, buat kamu yang belum subscribe, please klik the subscribe button and like this video if you enjoy the story. And let's begin. Lahir sebagai putra dari seorang Julian Ramirez tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas, membuat Ramirez ini sudah terbiasa dengan segala macam bentuk kekerasan. Terutama ayahnya Julian Ramirez adalah tipikal pria yang emosian, yang kalau marah sedikit pakai kekerasan. Entah sama Ramirez, entah sama istrinya, atau sama anak-anaknya yang lain, Julian ini akan selalu pakai kekerasan, Lur. Bahkan dia ini juga pernah menghukum Ramirez dengan cara mengikat Ramirez ke salib di kuburan. Selain itu, Julian ini juga nggak jarang melakukan kekerasan terhadap istrinya, Mercedes Ramirez. Entah ada anak-anaknya atau enggak, kalau dia marah emosi sama Mercedes, dia akan langsung melakukan kekerasan. Dan itu udah jadi pemandangan yang biasa bagi seorang Richard Ramirez, juga untuk kakak-kakak abang-abangnya. Karena dia ini anak ke-5 dari 5 bersaudara. Jadi dia punya abang sama kakak, tapi yang akan kita sebut di cerita ini 2 aja, Ruben sama Ruth. Nah, dari segi ekonomi, keluarganya si Ramirez ini termasuk keluarga yang sederhana lah, yang masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhannya. Ibunya tuh sempat keguguran malah saat mengandung si Richard Ramirez. Karena pada waktu itu, saat dia tengah mengandung Ramirez, dia tuh kerja di sebuah pabrik sepatu. Nah, dalam kerjanya itu dia udah terbiasa menghirup asap kimia. Itulah kemudian menyebabkan dia hampir mengalami keguguran. Lalu di usia dia yang kedua tahun, Ramirez nih hampir meninggal, Lur, gara-gara ketimpa meja rias. Nah, nyawanya memang selamat, tapi karena insiden itu, dia mengalami gegar otak. Selain itu, dari kecil dia ini sudah menderita yang namanya epilepsi. Nah, karena sakit epilepsi inilah dia mau nggak mau dikeluarkan dari posisinya sebagai quarterback di tim sepak bola sekolahnya. Nah, semasa kecilnya juga dia ini udah terbiasa ngelihat orang-orang dewasa melakukan segala macam bentuk penyimpangan. Nah, salah satunya ngelem, kayak ngaibon gitu loh. Makanya di usia dia yang ke-7 tahun, dia udah mulai tuh mengenal yang namanya menghisap lem. Kita sebut aja ngaibon gitu ya. Nah, di umur dia yang ke-10 tahun, kalian tahu dia ngapain? Udah kenal yang namanya rokok ganja dan menghabiskan malamnya di pemakaman. Jadi dia nge-fly tuh di pemakaman. Itulah kebiasaan dia di umur yang masih 10 tahun. Richard Ramirez yang sedari kecilnya udah terbiasa dengan kenakalan-kenakalan menyimpang, pikirannya makin rusak lagi, Lur, ketika ketemu sama salah satu abang sepupunya yang bernama Miguel, panggilannya Mike. Nah, Mike ini umurnya waktu itu jauh di atasnya si Richard, dimana dia berumur 25 tahun yang juga seorang veteran yang pernah ditugaskan dalam pertempuran Vietnam. Sementara saat itu Richard Ramirez bocah nakal yang masih berumur 12 tahun. Nah, di tengah obrolan mereka, Miguel ini ceritalah tentang gimana dia telah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap wanita-wanita di Vietnam. Dimana dia cerita sambil menunjukkan foto-foto Polaroid para korbannya. Jadi dia tuh cerita kayak dengan bangga gitu loh. Kayak, ini cewek nih, abang penggal kepalanya. Kalau yang ini, udah dewasa dia nih, tapi dia nggak ngerti cara main. Kesel abang pukul-pukul aja dia sampai meninggal. Habis hancur kepalanya abang buat. Nah, itulah gambaran ceritanya si Miguel terhadap Richard Ramirez yang masih berumur 12 tahun. Anak-anak umur segitu ya, dibilang di plafon ada kunti aja mereka nggak bisa tenang tidurnya.
Tapi Ramirez di usianya 12 tahun denger cerita abang sepupunya si Miguel, dia malah excited. Nah dari situlah pemikirannya si Ramirez ini udah mulai agak lain lur. Selain itu dia jadi makin lebih dekat lagi sama abangnya Miguel ini. Nah adalah satu momen saat Ramirez lagi main ke rumah abang sepupunya, ada istrinya si Miguel juga di rumah itu. Entah masalahnya apa, tapi kemudian terjadi pertengkaran nih antara Miguel dan istrinya. Di tengah pertengkaran itu, Miguel ini udah terlanjur kesulut emosi dan gak bisa ngontrol diri. Sampai-sampai dia melakukan penembakan terhadap istrinya sendiri di depan matanya Ramirez. Sekali lagi, Ramirez ini nggak mengalami trauma atas apa yang dia lihat di usianya dia yang masih 13 tahun. Dimana pengalaman buruk itu loh, membuat dia semakin terinspirasi untuk melakukan tindak-tindak kriminal di usia dia yang sekali lagi masih di bawah umur. Nggak lama setelah kejadian itu loh, Ramirez ini mulai berani melakukan segala macam bentuk kejahatan. Salah satunya diam-diam menyelinap ke rumah orang, lalu melakukan pencurian atau mungkin masuk untuk sekedar memeriksa barang-barang pribadi sang pemilik rumah. Selain itu dia makin kecanduan lagi sama yang namanya rokok ganja tadi lur. Nah, abangnya si Ruben tahu nih kelakuan adiknya si Ramirez, tapi bukannya dinasihatin, abangnya ini malah ngasih tips gimana caranya merampok yang bener. Ramirez belum tamat sekolah loh pas dia ngajarin itu. Tapi bukan berarti udah tamat sekolah boleh diajarin, maksudnya saking gak ngotaknya abangnya ini loh. Ruben abangnya ini adalah seorang perampok yang juga pencopet handal lor. Lalu ketika dia tahu Ramirez ini udah mulai berani neko-neko, dia malah ngasih tips biar adiknya bisa mulus dalam beraksi gitu lor. Ya kalian bisa bayangin aja nih, Ramirez yang udah rusak pikirannya, dikasih gitu-gitu, ya makin berambisi lagi untuk melakukan kejahatannya lagi dan lagi. Tapi waktu itu sebelum putus sekolah, Ramirez ini sempat mendaftarkan diri ke SMA Jefferson. Cuma kurang dari setahun dia udah keluar, nggak betah dia sekolah. Setelah putus sekolah ya, dia ini mulai nih menghabiskan waktunya dengan berburu, entah sama keluarganya. Kadang kalau nggak ada teman, ya oke juga dia pergi berburu sendiri. Nah, kalau orang normal ya, hobinya berburu, dapat hewan buruan, ya dibawa pulang. Kalau Ramirez, dia hobi berburu karena dia menikmati momen di mana dia bisa menjinakkan hewan buruannya, lalu menusuk mereka berulang-ulang kali secara brutal dan sadis, bahkan sampai tubuh dari binatang buruannya itu hancur lebur. Dalam sebuah wawancara, dia ngaku nih, kalau momen itulah momen yang paling dia nikmati saat melakukan perburuan lur. Udah tanda-tanda psikopat ya kan. Nah, selain itu, dia tuh juga hobi nonton film horor dan rajin menghadiri pertemuan saksi-saksi Yehua. Tapi dia malah tertarik dengan setan. Nah, kok bisa? Jadi gini lur, dalam pertemuan Yehua, mohon maaf sebelumnya koreksi di komentar ya kalau aku salah, menurut yang aku baca ya. Dalam sebuah pertemuan saksi-saksi Yehua itu menjelaskan tentang kebaikan, kejahatan, termasuk tentang setan dari sudut pandang Alkitab. Nah, si Ramirez ini nangkepnya beda lur. Dimana dia mulai tertarik setelah mendengar penjelasan tersebut. Karena dia tuh ngerasa, idih keren banget ya setan sampai dimusuhi umat-umat kayak gitu. Makanya dia suka tuh nonton film horor. Kalau kita nonton film horor ya karena seru gitu, memicu adrenalin, apalagi adegan yang menegangkan. Kalau Ramirez ini enggak, karena dia suka tuh lihat setan berhasil nakut-nakuti banyak manusia. Apalagi kalau dalam perperangan antara tokoh agama dan setan, terus tokoh agamanya ini kalah gitu. Nah dia ngerasa seneng banget di adegan-adegan itu lur. Emang udah agak lain pikirannya gitu kan. Tapi menurut kalian gimana nih lur? Apakah ini karena dia mengalami gegar otak saat umur 2 tahun tersebut? Makanya yang positif dikasih ke dia tetap aja belok, mantul. Atau karena pengaruh orang-orang di sekitarnya? Komen di bawah ya. Sebelumnya, waktu si Ramirez ini masih di SMA, dia tuh juga sempet lur kerja di Hotel Holiday Inn. Tapi baru beberapa bulan kerja, dia dipecat. Gara-garanya apa? Tebak. Bukan merampok, bukan mencuri, bukan nyopet. Tapi karena dia diam-diam menyelinap ke dalam kamar seorang perempuan yang ternyata sudah bersuami dan berniat untuk melakukan pemerkosaan. Untungnya dia keburu ketahuan sama suami si wanita. Tapi karena pasangan suami istri ini pendatang dari luar negeri yang lagi buru-buru banget dan gak bisa stay lebih lama, membuat mereka tuh gak bisa untuk ngadiri persidangan
atas tuduhan tersebut. Makanya tuduhan terhadap Ramirez pun kemudian dibatalkan. Selamat tuh dia dari insiden itu. Kalau nggak nyaris saja dia di penjara ya kan. Lalu di usia dia yang ke-16 tahun, Ramirez ini sudah tumbuh menjadi seorang pencopet handal. Mencopet itu too easy for Ramirez, gitulah istilahnya. Selain itu, di usia dia yang ke-18 tahun, dia ini mulai memutuskan untuk tinggal di Los Angeles dan memilih untuk menetap di sana. Selama minggu-minggu pertamanya di LA, Ramirez ini sempat tinggal berpindah-pindah, lur. Dia juga mencari uang dengan cara menjual ganja. Jadi waktu itu dia beli ganja di El Paso dengan harga yang murah. Lalu dia jual dengan harga yang lumayan di Los Angeles. Nah, dari uang itulah dia pakai untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk untuk motel. Di LA juga, dia ini makin punya kebebasan untuk melakukan pencurian, di mana dia mulai punya kebiasaan melakukan pencurian mobil. Tapi, dia ini curi mobil bukan untuk dia jual mobilnya, lur. Jadi, setelah dia berhasil mencuri mobil tersebut, dia akan bawa mobil itu dan dia pakai untuk beberapa hari, mengambil barang-barang berharga yang bisa dia ambil, lalu meninggalkan mobil itu di suatu tempat. Jadi, dia buang tuh mobil. Pergaulannya nggak usah ditanya, makin bebas lagi. Dimana di LA, dia mulai kecanduan yang namanya kokain, yang cukup populer saat itu di tengah kalangan pemakai Los Angeles, lur. Sampailah pada suatu malam di musim panas tahun 1978, Ramirez yang waktu itu lagi ngobrol sama salah satu temen perempuannya, dan si perempuan ini adalah seorang lesbina, malah berpikir untuk melakukan tindak tidak senonoh terhadap si perempuan. Dia mengikat, lalu ngerjain si wanita berulang-ulang kali. Menghabiskan malam dengan menghisap PCP. Atas kejadian ini tuh nggak ada laporan resmi nih di kepolisian. Tapi saat itu dia sempat dipenjara beberapa bulan di Los Angeles karena kasus pencurian mobil, lur. Selain itu, setelah keluar dari penjara tersebut, dia mulai makin terikat dengan yang namanya satanik. Setelah dia terjerat kasus pencurian sampai di penjara tersebut, tahun 1983, kakak perempuannya yang bernama Ruth sempat tuh datang dan mengunjungi si Ramirez di LA. Nah, waktu itu kakaknya juga membujuk si Ramirez untuk kembali tinggal di El Paso. Tapi Ramirez ini nolak. Nah, bujukan kakaknya pun gagal dan dia tetap stay tinggal di LA, lur. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya 28 Juni tahun 1984, Ramirez yang waktu itu habis memakai kokain melakukan perampokan ke rumah Jenny Wilkow, seorang perempuan yang berumur 79 tahun. Gak cuma merampok, dia juga melakukan pemerkosaan terhadap wanita tua itu, lur. Sebelum akhirnya menusuk Jenny Wilkow sampai meninggal. Emang gila banget sih Ramirez ini, nenek-nenek aja dihajar. Tak lama dari kejadian itu, dia juga membeli sebuah revolver 22 dari pedagang senpi, lur, untuk kemudian dia gunakan dalam menjalankan aksi-aksi kejahatannya. Tepatnya 17 Maret 1985 menjadi malam kebrutalan seorang Richard Ramirez, lur, di mana dia melakukan penembakan terhadap Maria Hernandez, seorang perempuan berusia 30 tahun yang saat itu sedang memarkirkan mobilnya. Nah, ketika masuk ke dalam rumah Maria, si Ramirez ini ketemulah sama seorang laki-laki yang bernama Deli Okazaki. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menembak kepala Okazaki, yang menyebabkan Okazaki langsung tewas di tempat. Lalu setelah mengambil barang-barang berharga di rumah Maria, dia pun pergi meninggalkan Maria dan Okazaki dalam keadaan demikian. Gak cuma itu, di malam yang sama, di tengah perjalanan, saat dia berada di sekitar Monterey Park, dia kembali membegal seorang perempuan yang bernama Lian Yu. Dimana saat itu dia memaksa Lian Yu untuk berhenti, menyeret keluar Lian Yu dari mobil, mengambil barang-barang berharga milik Lian Yu, lalu menembak Lian Yu seketika. Nah, waktu itu Lian Yu itu nggak langsung meninggal. Ada polisi yang menemukan dia dalam keadaan sekarat, lur. Cuma sayangnya nyawanya gagal diselamatkan karena dia keburu meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dua serangan di malam yang sama ini, lur, mulai menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat Los Angeles. Media-media surat kabar juga heboh tuh memberitakan kejadian malam itu, di mana mereka menyebut sang pelaku dengan sebutan The Walk-in Killer. Lalu masih di bulan yang sama nih, tepatnya tanggal 27 Maret tahun 1985, Ramirez kembali beraksi, di mana dia melakukan perampokan terhadap rumah pasangan suami istri yang bernama Vincent Zazara, 64 tahun,
Pinson, dan istrinya Maxine 44 tahun. Gak cuma melakukan perampokan, Ramirez juga menghilangkan nyawa mereka, mengukir huruf T di dada kiri istri Pinson, dan mengeluarkan mata mereka. Nah, keesokan harinya, tubuh kedua pasangan suami istri tersebut ditemukan oleh putra mereka, Peter. Polisi pun melakukan pemeriksaan nih, dan satu-satunya jejak pelaku yang ditemukan polisi saat itu adalah telapak kaki di hamparan bunga rumah Pinson. Selain itu, polisi juga berhasil mendapatkan temuan baru dari pemeriksaan peluru yang bersarang di tubuh Pinson dan istrinya, di mana terdapat kecocokan yang sangat identik terhadap korban-korban pada malam sebelumnya. Nah, dari sinilah polisi menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Sepanjang bulan April nih, kepolisian Los Angeles tuh disibukkan sama penyelidikan dan pengintaian mereka terhadap si pembunuh berantai, lur. Nah, ternyata Ramirez ini juga sadar kalau dia sedang diintai habis-habisan. Dia pun untuk beberapa saat nggak lagi melakukan perampokan. Tapi 2 bulan setelahnya, pasangan Cina yaitu Harold Wu dan Juan Wu menjadi korban keganasan Richard Ramirez. Dia cuma merampok, dia juga mengikat, memukul, dan melakukan pemerkosaan dengan kekerasan terhadap istrinya Harold Wu. Tapi nggak tahu kenapa, dia membiarkan dua pasangan suami istri ini tetap hidup sebelum pergi meninggalkan mereka. Nah, dalam kejahatannya ini juga, Ramirez ini mulai meninggalkan beberapa petunjuk identitasnya, lur. Termasuk tidak menggunakan penutup wajah saat melakukan aksi kejahatannya, lur. Dan karena aksi kejahatannya ini dilakukan di malam hari dengan diam-diam menyelinap ke rumah orang, dia mulai dijuluki dengan julukan The Night Stalker. Polisi juga mulai merilis deskripsi wajah Ramirez berdasarkan keterangan para korban yang selamat, di mana saat itu polisi menggambarkan si Ramirez sebagai seorang pria Hispanik dan berambut panjang. Sepanjang tahun 1985, Ramirez ini telah melakukan tindak kejahatan dengan perampokan setidaknya terhadap 12 korban, lur. Di mana dia merampok, menyiksa, dan membunuh beberapa di antara mereka. Lebih dari itu ya, terhadap beberapa korban, dia juga pernah memaksa mereka untuk mengucapkan sumpah setia kepada setan sebelum akhirnya menghabisi nyawa mereka. Nah, kalau dalam Islam ya, walaupun dalam keadaan terpaksa atau penuh tekanan, kalau sampai terucap, ya udah bye-bye keluar dari Islam. Tapi aku penasaran kalau menurut kepercayaan lain, keyakinan lain nih, kalau dalam situasi yang kayak gini tuh, apakah ada toleransinya atau gimana? Kasih tahu di komen ya. Penyelidikan polisi yang sempat menemukan jalan buntu juga kewalahan mengungkap sosok di balik The Night Stalker ini, lur. Akhirnya menemukan titik terang, di mana waktu itu, tepatnya tanggal 24 Agustus 1985, Ramirez diam-diam menyelinap ke dalam sebuah apartemen seorang pria yang bernama William Charles. Dan di dalam apartemen itu ternyata ada tunangannya William, Ines Erickson. Lalu setelah menembak kepala William Charles, Ramirez menodai Erickson, lalu memukulnya dan memaksanya untuk mengungkap janji setia kepada setan, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Erickson. Nah, Erickson yang waktu itu dalam keadaan sekarat sempat berusaha untuk mendekati jendela, di mana dia bisa melihat dengan jelas mobil Toyota Wagon Station Orange yang dikendarai oleh Ramirez. Nah, dia pun melaporkan kepada polisi dan memberikan detail wajah Ramirez, juga detail kendaraan yang dikendarai oleh Ramirez saat itu. Deskripsi tentang mobil tersebut pun langsung disebarluaskan di media televisi dan di beberapa surat kabar. Lalu, nggak lama kemudian, polisi mendapatkan informasi dari salah seorang remaja yang mengaku melihat mobil yang identik dengan deskripsi polisi tengah terparkir. Nah, saat itulah polisi langsung meluncur ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Sebelum-sebelumnya ya, Ramirez ini selalu teliti sebelum membuang mobil curiannya, lur. Tapi nggak tahu di mobil yang satu ini, entah kelewat atau lupa, nggak tahu juga. Polisi menemukan sidik jari di bagian spion mobil itu, lur. Nah, dari temuan itulah, polisi akhirnya berhasil mengungkap siapa sosok The Night Stalker yang selama ini mereka buru. Yang ternyata seorang gelandangan dari Texas berusia 25 tahun. Foto maksud Ramirez pun disiarkan di televisi nasional dan dicetak di sampul setiap surat kabar daerah California.
dengan harapan agar masyarakat California hati-hati nih kalau ketemu manusia seperti ini dan segera melaporkan kepada polisi. Tapi ya, walaupun wajahnya udah tersebar luas di televisi, terpampang jelas di surat kabar, Ramirez tuh nggak gentar loh. Masih aja dia bernyali untuk melakukan tindak kejahatan. Tepatnya tanggal 31 Agustus 1985, di mana saat itu dia berusaha untuk mencuri sebuah mobil Mustang, tapi kepergok nih sama pemiliknya. Saat itu, ketika pemiliknya sadar bahwa seseorang telah masuk ke dalam mobilnya, dia langsung menyeret Ramirez dan memukul Ramirez. Cuma Ramirez berhasil kabur, melarikan diri. Tapi nggak berhenti di situ aja. Lagi, dia kembali mencoba untuk mencuri mobil lainnya lur, di hari yang sama. Dan lagi-lagi dia ketahuan. Cuma kali ini pemiliknya teriak meminta bantuan orang-orang. Adalah orang-orang yang mendengar teriakan itu pun langsung berkerumun menuju sumber suara. Dan ketika mereka melihat wajah Ramirez, ada tuh yang mengenali bahwa Ramirez ini adalah the next stalker yang sedang diburu pihak kepolisian. Mereka pun langsung lapor ke polisi dan gak lama kemudian, polisi langsung datang mengamankan Ramirez untuk pemeriksaan lebih lanjut. Persidangan kasus Ramirez ini menjadi salah satu kasus persidangan kriminal tersulit dan terpanjang dalam sejarah Amerika. Hampir 1.600 calon juri diwawancarai, lebih dari 100 saksi bersaksi, ditambah lagi ada banyak saksi yang kesulitan mengingat fakta-fakta kejadian. Karena memang persidangannya dimulai setelah 4 tahun dari kejahatan itu terjadi lur, tepatnya tahun 89. Walaupun nggak sedikit juga saksi-saksi yang tetap mengidentifikasi dengan jelas Ramirez sebagai pelaku dari kejahatan tersebut. Nah, saat proses persidangan kasus ini juga sempat muncul rumor dari para staf penjara yang mengatakan bahwa Ramirez ini berencana untuk menyelundupkan senjata dan akan melakukan penembakan terhadap jaksa persidangan. Karena hal inilah lur, detektor logam dipasang di pintu masuk ruang persidangan, pemeriksaan dan pencarian secara intensif pun dilakukan demi untuk mengantisipasi rumor tersebut lur. Selain itu, ketika persidangan ini tengah berjalan, juga lagi-lagi sempat tertunda lur. Karena apa? Salah satu jurinya, yaitu Phyllis Singletary, ditemukan mati ditembak secara misterius. Nah, karena kematian Phyllis ini, para juri itu jadi ketakutan. Masa iya sih powernya si Ramirez sampai segede ini? Sampai mereka tuh ketakutan dan ada juga yang gak berani pulang ke rumahnya lur. Tapi setelah diselidiki ya, ternyata si Phyllis Singletary bukan meninggal karena Ramirez, tapi meninggal ditembak oleh tunangannya. Dimana tunangannya sendiri mengakhiri hidupnya di sebuah hotel nggak lama setelah melakukan penembakan terhadap Phyllis Singletary. Lalu setelah insiden itu, Phyllis pun digantikan dengan juri lainnya dan persidangan pun dilanjutkan. Tepatnya tanggal 20 September tahun 1989, lur, Richard Ramirez dinyatakan bersalah atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, 14 perampokan, dan dijatuhi hukuman mati di kamar gas California. Tapi anehnya ya, walaupun dia sudah dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang sangat mengerikan tersebut, nggak sedikit perempuan yang mengidolakan Ramirez ini loh. Ribuan surat tuh masuk ke penjara untuk Ramirez dari para cegil-cegil di luar penjara yang menganggap Ramirez ini idola mereka. Salah satunya adalah Doreen Lioy, seorang editor majalah. Nggak tanggung-tanggung, bukan cuma mengagumi, mengidolakan. Bahkan Doreen ini juga bersedia dinikahi Ramirez pada tanggal 3 Oktober tahun 1996. Bahkan Doreen ini juga pernah membuat pernyataan ke media bahwa dia akan mengakhiri hidupnya saat Ramirez dieksekusi. Tapi enggak kok, dia nggak sempat bundir. Karena sebelum dieksekusi, Ramirez ini udah keburu meninggal tanggal 7 Juni 2013. Karena komplikasi sel B, dia meninggal di Rumah Sakit Umum Marin saat usianya 53 tahun. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Doreen? Nggak tahu lur. Setelah Ramirez ini meninggal, dia pun hilang di media. Nggak tahu kabarnya di mana, nggak tahu di mana. Mungkin ada yang tahu tentang cerita Doreen setelah meninggalnya Ramirez? Boleh banget tambahkan di komentar, biar cerita ini jadi lebih full, ya kan? Masih mikir aja sih, kok bisa para wanita itu mengidolakan seorang Ramirez. Nah, buat kalian cucu yang lihat foto Ramirez ini gimana? Apakah menurut kalian dia ini juga berkarisma? Atau gimana? Tulis di komen ya. Oke deh, itu aja cerita kita pada malam hari ini. Aku ucapin makasih udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like kalau kamu suka cerita ini, dan subscribe juga channel ini, biar kamu gak ketinggalan
video terbaru aku di hari selanjutnya. Sampai ketemu hari Rabu ya. Bye-bye Lur. Dah.